Situasi hukum kita sekarang ini akar masalahnya justru ada kriminalisasi politik yang dari kasus mereka sendiri. Jagan abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo ini kan seperti secara tiba-tiba ya, tidak ada sebelumnya gitu. Begitu vonis putusan keluar dari Pak Tom 4,5 tahun, kemudian dari Sekjen PDIP 3,5 tahun juga. Tapi begitu putusan hakim keluar, penjatuhan vonis, tiba-tiba Presiden memberikan pengampunan abolisi dan amnesti ini. Amnesti untuk Hasto itu secara komunikasi politik ya, lagi-lagi dia menyatakan itu bukan sekedar langkah hukum, tapi juga komunikasi politik yang kuat. Yes, selamat datang di podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas bedah tajuk yang sedang hangat. Saya di sini, Wandi Barboy Silaban, bersama rekan saya. Saya Efran Kurniawan. Ya, kita akan membahas persoalan pasca amnesti Hasto Kristianto ya, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dan abolisi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Jadi seperti kita ketahui dari kasus ini banyak pro dan kontra terkait persoalan pemberian amnesti kepada Hasto, juga abolisi kepada Tom Lembong. Walaupun secara aturan itu sudah diatur, tapi itu semua yang akan kita bahas. Kita akan membahasnya ke dalam 3 segmen. Segmen yang pertama nanti ada kutipan-kutipan menarik, segmen kedua fakta menarik, dan segmen ketiga tentang landasan teorinya. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Peradilan merdeka relasi kuasa. Publik mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Keputusan tersebut dinilai sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang menilai proses hukum terhadap keduanya syarat dengan relasi kuasa dan kepentingan politik pada masa pemerintahan sebelumnya. Pihak istana menegaskan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik, dan menjawab ketidakpastian hukum yang bisa menimbulkan kegaduhan berkepanjangan. Dalam situasi global yang penuh ketegangan ekonomi dan geopolitik, Presiden menilai perlu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu konsolidasi dalam negeri. Kita mendukung langkah tersebut. Pemberian abolisi dan amnesti bukan bentuk pelemahan hukum, tetapi justru koreksi atas praktik penegakan hukum yang selama ini digunakan sebagai alat kekuasaan. Publik tahu proses hukum terhadap Tom Lembong dalam kasus importasi gula dan Hasto Kristianto dalam pusaran kasus Harun Masiku sejak awal menyimpan aroma politisasi. Penegakan hukum seolah menjadi instrumen untuk membungkam lawan dan mengamankan lingkaran kekuasaan. Dengan mengeluarkan abolisi dan amnesti, Presiden Prabowo menegaskan sikap politik dan hukumnya. Hukum tidak boleh dijadikan alat politik dan keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama kekuasaan. Ini adalah sinyal kuat bahwa era baru telah dimulai. Era yang menempatkan hukum bukan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan, tetapi sebagai pilar utama demokrasi dan keadilan. Meski demikian, kita juga harus memberi catatan tegas. Abolisi dan amnesti bukanlah instrumen yang dapat digunakan secara serampangan, apalagi untuk membebaskan koruptor sejati yang memang bersalah dan merugikan negara. Hak prerogatif Presiden harus tetap dijalankan secara bijak, proporsional, dan berbasis pada kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik sempit. Presiden telah mengambil langkah besar untuk meluruskan kembali arah penegakan hukum di negeri ini. Namun, pekerjaan belum selesai. Yang lebih penting kini adalah membangun sistem hukum yang betul-betul bebas dari relasi kuasa, dari intervensi politik, tekanan elit, dan manipulasi institusional. Proses hukum harus murni,
netral, dan berpihak pada kebenaran, bukan pada penguasa. Kita tidak boleh permisif terhadap korupsi. Hukum harus tetap menjadi tembok kuat yang tidak bisa dibobol oleh kepentingan atau kekuasaan manapun. Abolisi dan amnesti jangan menjadi pembenaran bagi para maling uang rakyat. Sebaliknya, langkah ini harus menjadi pelajaran penting bahwa hukum di Indonesia harus direformasi agar tidak mudah disusupi kepentingan kuasa. Dari sinilah peradilan bebas relasi kuasa harus dibangun. Bukan sekadar membebaskan dua tokoh dari jerat hukum, melainkan memulihkan marwah hukum itu sendiri, bahwa keadilan adalah milik semua warga negara, bukan monopoli kekuasaan. Momentum ini harus menjadi titik balik reformasi hukum yang sejati di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Langkah pembenahan hukum harus dilanjutkan dengan memperkuat lembaga penegak hukum yang independen, mengakhiri kriminalisasi oposisi, dan menjamin bahwa siapapun yang bersalah, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, tetap bisa diadili secara adil. Itulah ukuran dari negara hukum yang sehat dan demokrasi yang bermartabat. Ya, di segmen pertama ini kita akan membahas tentang kutipan-kutipan menarik nih teman-teman dari tokoh-tokoh yang menyikapi persoalan amnesti, Hasto, dan abolisi Pak Tom Lembong ini. Sebagai kutipan pertama ini saya akan membawa kutipan dari ini ya, PSHK, Pusat Studi Hukum Konstitusi ya. Itu menyatakan bahwa pemberian abolisi dan amnesti dalam perkara yang syarat muatan politik itu, misalnya dalam kasus ini, dapat menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi. Jadi, ya seperti kita ketahui, kan tadi tuh ya, sudah banyak pro dan kontra terkait persoalan amnesti Hasto dan abolisi Tom Lembong ini. Karena kan ini kan bagaimanapun muatannya, walaupun misalnya kepada Bapak Tom Lembong itu tidak ada dugaan korupsinya, tapi dia dianggap memperkaya orang lain gitu ya. Kalau kepada Bapak Tom Lembong secara personal atau pribadi tidak ada gitu ya. Kemudian juga kalau kepada Bapak Hasto, ini yang lebih kelihatannya yang lebih bernuansa politis gitu ya, kalau kita mau telisik lebih jauh gitu ya. Jadi seperti itu, bagi PSHK tidak ada seperti itu, tidak ada ya urusannya hal-hal seperti itu, mau dia memperkaya orang lain, mau dia bukan bagian dari mungkin partai yang berkuasa, partai yang besar gitu ya. Itu tidak ada begitu dalam hukum, apalagi kasus korupsi gitu ya. Sangkut pautnya korupsi itu kan bukan hanya perkara orang perkara dia mengambil uang rakyat gitu, tapi banyak hal ya korupsi dalam arti yang luas gitu ya, termasuk juga tadi itu ada suap, bahkan ada unsur memperkaya orang lain, jadi seperti itu dan lain sebagainya gitu ya, korupsi dalam arti yang luas. Nah, jadi PSHK menilai itu kalau kasus korupsi aja bisa diampuni seperti itu dengan contoh langsung dari tokoh-tokoh politik pula, dalam hal ini Sekjen Hasto, kemudian Bapak Tom Lembong sebagai mantan Menteri Perdagangan, ya itu bagaimanapun akan ada efeknya sampai ke belakang di kemudian hari gitu, akan ada imbasnya. Jadi ya PSHK menilai ini hal yang berbahaya, ini hal yang buruk gitu ya, ini bukan hal yang baik gitu. Jadi PSHK sudah mewanti-wanti jangan seperti itu gitu ya, ini tidak bagus lah untuk penegakan hukum korupsi. Itu saya kira kutipan yang perlu kita garis bawahi dari PSHK. Kalau dari teman-teman? Ya benar sekali Bang Boy, karena situasi sekarang ini melihat putusan kebijakan dari Prabowo sendiri ini bukan sekedar soal hukum ya, tapi kepercayaan publik, karena melihat situasi hukum kita sekarang ini, akar masalahnya justru ada kriminalisasi politik yang dari
kasus mereka sendiri. Makanya sebagian proses hukum dan putusan pengadilan itu banyak kejanggalan ya. Iya. Meskipun gitu juga pembebasan Tom dan Hasto ini mempermainkan hukum dan berdampak buruk pada upaya pemberantasan korupsi. Iya. Dari tokoh yang lain ada, Mbak Nur? Oke. Kalau saya mengutip dari Profesor Makmun Murad ya dari UMJ yang beliau mengatakan bahwa institusi hukum seringkali digunakan sebagai instrumen politik. Jadi pembelajaran bahwa hukum harus menegakkan keadilan bukan sekedar prosedur. Jadi kalau melihat dari kasusnya Sekjen PDIP Pak Hasto dan Tom Lembong, abolisinya Tom Lembong ini sebenarnya ini ya sesuai dengan teori ini ya yang menyatakan bahwa digunakan sebagai ada unsur instrumen politik di dalamnya gitu. Apalagi kebijakan abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo ini kan seperti secara tiba-tiba ya, tidak ada sebelumnya gitu. Begitu vonis putusan keluar dari Pak Tom 4,5 tahun, kemudian dari Sekjen PDIP 3,5 tahun juga. Jadi begitu putusan hakim keluar, penjatuhan vonis, tiba-tiba Presiden memberikan pengampunan abolisi dan amnesti ini. Memang sebenarnya ini kan hak prerogatif ya sebagai Presiden ya untuk memberikan hak abolisi dan amnesti itu tadi. Tapi itu tadi yang seperti kawan-kawan tadi dijelaskan juga bahwa ini seperti menciderai hati masyarakat gitu. Karena memang di persidangan, kemudian di saksi-saksi, dari berepisode-episode yang sudah kita saksikan bersama, juga informasi yang sudah beredar juga, dan mereka memang terlepas itu tidak memperkaya diri sendiri, terus kemudian tidak ada niatan jahat, mens area, tapi kan memang ada unsur-unsur yang melanggar hukum di dalamnya. Begitu juga dengan Pak Hasto ya, fakta-fakta yang menyebutkan bahwa memang terlibat langsung untuk meloloskan atau proses PAW Harun Masiku pada saat itu gitu, tapi mendapat pengampunan secara tiba-tiba gitu. Sebenarnya ini juga sangat muatan politis ya, apalagi beberapa kali Presiden juga menggadang-gadangkan bahwa siap memberantas korupsi ya sampai ke Antartika, mengejar koruptor sampai Antartika. Tapi pada kenyataannya di tengah perjalanan itu berbeda sikapnya. Ini juga menimbulkan pro dan kontra ya. Yang menyatakan menyayangkan vonis Tom Lembong, juga banyak menyayangkan vonis Tom Lembong. Kemudian juga ada juga yang kembali lagi publik juga dikejutkan lagi dengan amnesti dan abolisinya dari Presiden Prabowo. Ya, benar sekali Mbak Nur. Jadi memang sepertinya kok kayak terbalik ya apa yang Presiden Prabowo nyatakan mengejar koruptor sampai Antartika, tapi kok begitu misalnya sudah ada kasus korupsi yang jelas-jelas para terdakwanya gitu ya, tapi kok bisa lepas begitu saja. Tapi kalau kita lihat lebih jauh ya dari pernyataan tokoh, ada nih dari analis komunikasi politik nih ya, Bapak Henry Satrio ya, Hensat. Henry Satrio ini bilang kalau langkah amnesti untuk Hasto itu secara komunikasi politik ya, lagi-lagi dia menyatakan itu bukan sekedar langkah hukum, tapi juga komunikasi politik yang kuat. Jadi iya, jangan-jangan kan kita tahu ya Presiden Prabowo itu kan dikenal sebagai figur pemersatu. Jadi kan kita tahu sampai sejauh ini konstelasi politik Indonesia itu kan yang pertama koalisi Presiden Prabowo sendiri, kemudian di luar itu ada PDI Perjuangan. Kan seperti itu konstelasi politik yang ada ya, dinamika politik yang ada. Nah jadi ya kalau bagi Hensat itu ini bukan perkara soal langkah hukum aja ini yang dilakukan Presiden dengan memberikan amnesti kepada Hasto maupun abolisi kepada Tom Lembong, tapi ini juga langkah komunikasi yang kuat gitu. Jadi Presiden secara tidak langsung sudah menjalin komunikasi gitu, bagaimana walaupun mungkin tidak, misalnya Presiden kan dalam hal ini jarang sekali berkomunikasi secara intens kepada misalnya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega, walaupun sesekali dua kali pernah bertemu tentu saja, tapi kan jarang. Tapi dilihat dari kebijakan ini, kebijakan pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, itu benar-benar dia
dia mengambil figur pemersatu tadi. Dia melihat, mungkin ini asumsi saya ya, mungkin dia berpikir kalau saya hanya memberikan abolisi kepada Tom Lembong, tentu saja akan marah lah. Kalau saya tidak memberikan amnesti kepada Hasto, mungkin seperti itu ya. Logika politiknya seperti itu, hitung-hitungan politiknya seperti itu. Kalau saya hanya memberikan amnesti kepada Hasto, tapi tidak memberikan abolisi kepada Tom, pasti marah juga barisan pendukung Pak Tom Lembong, kan seperti itu. Jadi mungkin semua itu sudah Bapak Prabowo perhitungkan. Jadi kan, tapi yang paling kita garis bawahi juga sesuai ini ya, ada pernyataan dari pendapat akademisi juga gitu ya, bahwa Bapak Ferry Amsari itu peneliti hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang itu, dia menilai begini, kalau drama politik ini terus dimainkan dan ujung-ujungnya adalah pemberian amnesti dan abolisi, ya kenapa terus berlarut-larut gitu loh. Ya. Kalau ujung-ujungnya seperti jadi ini sesuatu yang dimainkan juga sebenarnya oleh pemerintah yang berkuasa saat ini. Seperti anti klimaks. Iya. Jadi kalau memang seperti itu, kenapa nggak dari awal gitu kan? Kenapa harus berlarut-larut? Harus ada giring ke sana, harus ada giring ke sini. Masyarakat juga sudah terpecah betul. Ya kan? Ada yang mendukung dan ada yang menolak gitu. Apalagi kasusnya Pak Tom ini yang sangat menyita perhatian publik ya. Banyak yang menyayangkan lah dengan kebijakan Pak Prabowo ini sebenarnya. Iya. Gitu. Apakah memang ini muatan politis atau memang benar-benar penegakan hukum tadi itu? Tapi kan pertimbangannya Prabowo Subianto pada waktu itu adalah banyak berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia seperti itu. Terus kemudian ini juga pemberian pengampunan dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-80 sekaligus mempererat persatuan masyarakat gitu. Sehingga tidak ada perpecahan lagi antara masyarakat gitu untuk membenturkan kasus ini kepada politik seperti itu sih. Tapi sebenarnya kayak yang diutarakan dari Bang Boy tadi, tetap ada efek dominonya ya, karena para koruptor kedepannya juga akan membuat alasan dengan amnesti dan abolisi ini untuk mereka sebagai alat ya, menangguk ini ya, ibaratnya menangguk untuk ketimbang pulung lah mereka yang koruptor itu. Gitu. Jadi kita berpikirnya sebagai masyarakat seperti ini, banyak para koruptor, mungkin orang yang telah memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompoknya gitu, memiliki niatan jahat gitu. Tapi dengan mudahnya ya mendapatkan pengampunan gitu, tidak mendapatkan keadilan di Indonesia gitu. Makanya di HUT kemerdekaan kali ini kan banyak masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece itu loh referan gitu. Mungkin juga salah satu rangkaian kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ketidakadilan tadi itu. Ketidakadilan gitu. Banyak justru masyarakat kecil ini yang banyak dikecewakan lah gitu oleh pemerintah gitu. Padahal tujuan abolisi dan amnesti sendiri juga untuk rekonsiliasi dan HAM ya. Dan itu biasanya digunakan untuk terpidana kasus teroris, makar seperti itu, dan tidak ada untuk tipikor. Sebenarnya kalau dilihat dari secara hukum juga secara utuh ini juga sebenarnya sudah menyalahin ya kalau kasusnya ini kan bukan tipikor gitu yang extraordinary crime gitu kan. Tipikor kan memang maksudnya extraordinary crime dan justru malah mendapatkan vonisnya juga ringan 3,5 tahun 4,5 tahun, ini malah di amnesti dan abolisi sekalian. Makanya dalam catatan kayaknya ini yang pertama ya, kasus tipikor mendapatkan amnesti dan abolisi. Iya, makanya kan kembali lagi pernyataan dari Bapak Ferry Amsari itu, dia mendesak ya presiden harus memberikan penjelasan, presiden, DPR. Itu kenapa bisa sampai bersepakat? Itu kan presiden mengeluarkan itu juga atas kesepakatan dengan DPR kan. Kenapa sampai bersepakat memberikan amnesti dan abolisi kepada amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong.
Dan sebelumnya kenapa terus kasus itu seakan-akan dibuat apa ya? Dibuat panjang seperti layaknya drama gitu ya. Layaknya drama, ada main iya, pemanggilan gitu. Tangis keluarga di sana, ada giringan opini di sana dari masing-masing para pendukung. Seperti itu. Ujung-ujungnya amnesti abolisi. Ini kan benar-benar dimentahin gitu semuanya. Jadi kalau sekali lagi Bapak Ferry Amsari menekankan, ya tegas, harus ada penjelasan ini kenapa drama ini dibiarkan berlarut-larut yang ujungnya amnesti dan abolisi. Itu kalau Bapak Ferry Amsari. Iya, jadi begitu teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat dari tadi ya, semuanya segmennya berarti kan ada 2 kutub ini ya. Yang pertama ada segmen yang menilai ini adalah presiden yang buruk. Yang kedua, ini adalah salah satu langkah untuk rekonsiliasi atau langkah komunikasi yang baik ya tadi ya. Ya, tapi kita sebagai media tentu saja kita mempertanyakan, tapi benarkah ini demi persatuan atau ada motif lain ya. Jadi tentu saja kita bertanya seperti itu. Saya kira itu dulu untuk menutup segmen pertama. Kita lanjut ke segmen kedua. Sobat Lampung Pos, masih di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kedua ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik dalam kasus abolisi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, pada fakta menarik kali ini sudah kita sebutkan di awal bahwa amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo syarat makna. Apakah ini bermuatan politis atau memang benar-benar untuk pemersatu masyarakat Indonesia yang saat ini telah menghadapi berbagai masalah kontroversi penegakan hukum, vonis Tom Lembong 4,5 tahun dan Hasto Kristianto 3,5 tahun. Nah, di diskusi kali ini seperti apa Pak Om Barboy? Iya, saya dari menyitir sejumlah pakar hukum ya. Kalau pakar hukum termasuk tadi Bapak Ferry Amsari, di awal sudah saya sebutkan bahwa harus ada penjelasan. Jadi tetap aja kalau namanya akademisi ya, dia tentu saja menilai bahwa pemberian abolisi dan amnesti ini tidak tepat. Bagaimanapun ada kekhawatiran bahwa ini akan melemahkan independensi lembaga hukum. Itu poin pernyataan dari sejumlah pakar hukum ya. Jadi ya kita sebagai masyarakat itu aja, pakar hukum aja sudah menyatakan seperti itu kan. Kita masyarakat awam juga berpikir seperti itu kan. Bahwa memang benar-benar hukum itu nggak adil ya. Hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Selalu itu yang berlaku di Indonesia ini. Jadi ya ini harus jadi pelajaran lah saya kira. Jangan sampai ya kasus seperti ini terulang gitu ya. Apalagi dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Seperti ada drama politik segala macam gitu ya. Ini kan tentu hal yang tidak baik gitu ya. Dan terlebih lagi kok begitu mudahnya ya lembaga penegak hukum itu loh. Mulai dari terutama yang di pengadilan ya, kayaknya kehakiman ini ya, Mahkamah Agung MA, lembaga kehakiman ini benar-benar menjadi sorotan saat ini dalam arti tanda yang negatif ya, dalam arti yang negatif. Jadi benar-benar orang-orang yang berada di lembaga peradilan ini benar-benar jadi ini ya, jadi noda, seakan-akan jadi noda saat ini ya. Karena kita lihat beberapa kasus belakangan ini kan juga menyoroti soal lembaga MA ya, Mahkamah Agung ini. Ya, jadi ya kita harus berpikir ulang lah, jangan sampai ini benar-benar ambruk gitu ya, lembaga penegak hukum kita itu ya. Kalau jaksanya kuat, polisinya kuat,
Ya tentu saja sebenarnya hakim harus lebih kuat sebenarnya kan gitu ya, sebagai pengadil terakhir kan begitu, memberi keputusan terakhir. Makanya itu ini yang harus kita sorot gitu, bagaimana lembaga peradilan ini juga bersih. Ini padahal sudah mulai ada ya gebrakan dari Bapak Prabowo untuk naikkan gaji hakim ya. Itu sudah gebrakan yang luar biasa. Makanya ya saya kira ini benar-benar harus ada perhitungan yang lebih matang lah soal keadilan hukum ya, tidak hanya mempertimbangkan soal politik ya. Ini juga jadi persoalan ini untuk sementara ini, bahwa sepertinya hukum saat ini ditunggangi oleh kepentingan politik gitu loh, sehingga hukum itu lemah betul di hadapan kepentingan politik seperti itu, saya kira. Ya, tapi selain itu juga pakar politik juga menyebutkan kebijakan amnesti dan abolisi dari presiden ini menjadi pukulan telak juga ya untuk Jokowi, presiden sebelumnya ya. Malah ya. Karena kasus ini kan bergulir dari masa presiden sebelumnya ya, Jokowi ya. Walaupun tersangkanya kalau nggak salah baru di zaman Prabowo ya. Iya. Itu mungkin juga ada yang menafsirkan Prabowo ingin mendefinisikan ulang peta kekuasaan nasional ini. Oh, jadi secara politiknya gitu dia ya. Ya makanya setelah itu kan Megawati mulai mendukung pemerintahan Prabowo. Kader-kader PDIP harus tegak lurus dengan Presiden Prabowo. Gitu. Walaupun mereka bukan barisan dari koalisi ya. Koalisi Presiden Prabowo. Nah. Jadi kayak kesannya itu ingin Prabowo ini pengen melepaskan bayang-bayangan politik lama gitu ya dari presiden yang sebelumnya gitu. Apalagi kita banyak yang menyatakan bahwa Pak Tom Lebo ini kan memang orang terdekatnya Jokowi pada saat itu sebelumnya. Ya Bang Boy itu juga bahwa ada yang menyebutkan bahwa tim penulis kampanyenya bahkan ya yang menyebutkan jurkamnya, terus tim pemenangannya juga dulu Pak Jokowi juga Pak Tom Lebo ini. Jadi banyak yang menafsirkan bahwa Pak Prabowo ini ingin lepas bayang-bayang dari sebelumnya gitu. Jadi seperti memang ada nuansa politis yang kuat ya dalam kebijakan dari amnesti abolisi lah terutama gitu. Begitu juga dengan Pak Prabowo hingga saat ini kan beliau belum belum menyatakan secara langsung ya alasan untuk pemberian abolisi dan amnestinya Tom Lembong dan Sekjen PDIP ya kalau nggak salah ya. Cuman kita pertanyakan lagi di balik keputusan ini ada apa sebenarnya gitu, dengan drama yang sudah berlarut-larut. Masyarakat pada saat itu vonis yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lembong dan Hasto ini seperti ada harapan ya penegakan hukum ini ditegakkan, apalagi ini menyasar orang-orang penting lah ya di negeri ini, Sekjen PDIP, siapa sih yang nggak kenal PDIP dan sekjennya gitu Pak Hasto. Begitu juga dengan Pak Tom Lembong yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ini kan memang seperti menyasar orang-orang era sebelumnya gitu. Nah ini malah dibebaskan begitu aja gitu. Jadi ini seperti pukulan telak ya bagi dunia hukum di Indonesia gitu. Seperti masyarakat begitu sulit mendapat kayak keadilannya gitu. Lebih banyak bermain politiknya nggak sih kalau gini melihatnya? Gimana Bang Boy? Iya, kalau pemberian amnesti dan abolisi itu kan sebenarnya juga sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan udah ada di pasal 14 itu kan Presiden memberikan gerasi, amnesti gitu ya, abolisi dan juga rehabilitasi gitu ya dalam Undang-Undang Dasar itu secara tegas di pasal 14 itu sudah diatur secara jelas gitu ya seperti itu. Nah, namun kan ini bahwa secara hukum gitu ya maupun ruang lingkupnya itu amnesti dan abolisi itu berbeda sebenarnya. Jadi kalau abolisi itu dia menghapuskan tindak pidananya dari segala tuntutan gitu, kalaupun nanti kasusnya sudah berlangsung nanti dihentikan gitu. Nah kalau di amnesti itu dia menghapuskan tindak pidananya, diampuni. Iya, diampuni langsung tindak pidananya gitu. Seperti itu. Jadi barangkali dalam artian gini ya, tapi itu semua bisa dilakukan oleh presiden karena presiden sudah ada kerjasama dalam artian ini ya,
sudah saling check and balance gitu ya. Dalam lembaga ketatanegaraan, dalam sistem ketatanegaraan sudah ada checks and balances. Jadi saling menjaga gitu ya, saling menyeimbangkan antara lembaga eksekutif, presiden sebagai pemegang eksekutif, lembaga eksekutif, mandataris rakyat gitu ya, pelaksana gitu ya, pelaksana lembaga eksekutif. Nah, kemudian dia ada perwakilan gitu, dia mendapat persetujuan dari perwakilan itu. Kenapa pemberian abolisi dan amnesti itu diperbolehkan dan disahkan gitu. Jadi presiden pun dalam memberikan abolisi dan amnesti ini ternyata berhitung gitu loh secara politik. Tadi itu ya, Bapak Hasto bersama 1.100 narapidana lainnya yang ikut dalam amnesti gitu ya, dari seluruh Indonesia, yang kebanyakan rata-rata napi narkoba ya, narkotika rata-rata. Nah itu kan kalau kita lihat dari sisi itu aja, misalnya kan kita kan bisa berhitung nih, kalau misalnya orang-orang yang biasa mencermati politik gitu ya, dinamika politik gitu ya, day to day politik dia sudah biasa gitu. Dari sini kan bisa dilihat, wah ini mah tinggal bagaimana misalnya Dasko menjalin kerjasama di dalam, udah kita golkan aja kalau memang ini biar aman semuanya. Kan begitu, kurang lebihnya kan permainan politiknya kan begitu. Kalau secara gamblangnya gitu ya, kalau kita tadi tuh biasa melihat perkembangan politik gitu ya. Jadi ya sekali lagi ini ya boleh dibilang tadi setuju juga dengan pernyataan Bapak Henry Satrio tadi ya, benar-benar langkah komunikasi politik yang mumpuni gitu ya sebagai presiden gitu ya. Dia benar-benar melihat sisi itu gitu, melihat sisi ya sudahlah, kalau memang kasus ini kan mungkin dia secara hukum biar terus bergulir, mungkin seperti itu, makanya tapi ya saya sebagai orang nomor 1 di negeri ini, presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, saya berikan aja amnesti dan abolisi gitu. Jadi ya saya kira salah satu strategi politik yang jitu juga gitu, seperti itu yang diterapkan oleh Presiden Prabowo itu. Tapi soal hitung-hitungan tadi, apakah rusaknya kepercayaan publik itu termasuk menjadi perhitungan bagi presiden gitu? Karena yang dari tadi dibahas juga kan, kebijakan ini ikut merusak citra dan kepercayaan publik kepada lembaga hukum dan presiden sendiri gitu. Karena kalau misalnya mau mengkoreksi putusan-putusan pengadilan, ada jalurnya sendiri kan. Kalau misalnya di pengadilan tinggi kita bisa banding, tingkat selanjutnya ada kasasi dan peninjauan kembali PK gitu. Kenapa nggak ditempuh jalur itu dulu dan presiden bisa ngambil langkah sendiri gitu? Apakah menyurati hakim untuk mengintervensi atau seperti apa gitu? Ini sebenarnya kalau kita lihat seperti kebijakan atau keputusan yang dilakukan presiden secara tiba-tiba ya, begitu vonis keluar langsung nggak berselang kemudian, nggak sampai sepekan ya kalau nggak salah ya, langsung keluar kebijakan amnesti dan abolisi ini. Tapi kalau kita berpikir ulang, kita mengamati dinamika politik, dinamika hukum yang ada saat ini, kalau saya pikir tidak ada keputusan yang diambil begitu aja ya, pasti butuh, apalagi seorang presiden ya, orang nomor 1, analisis panjang kepentingan dia ke depan, kemudian negatif positifnya gitu. Tapi kalau kita punya lihat segala sarana. Betul. Apalagi kalau kita lihat di sini kan ada nuansa politis ya. Apakah kepentingan dia di 2029 kita juga tidak tahu gitu. Apakah memang sudah ada perjanjian hitam di atas ada perjanjian tidak tertulis di baliknya, atau mungkin untuk jalan menuju koalisi dengan PDIP atau mungkin dengan pendukungnya Tomlembong atau seperti apa, kan kita tidak tahu maksud dari kebijakan ini gitu. Memang pada dasarnya yang presiden sampaikan adalah ini untuk sebagai momen untuk pemersatu bangsa ya, agar masyarakat tidak lagi terpecah belah dengan dua tokoh ini gitu, sehingga
memberikan pengampunan atau amnesti dari abolisi kepada dua tokoh tersebut. Iya, memang ini menarik juga ya, benar-benar ya kutubnya gitu ya, seakan-akan sudah jelas gitu ya, kutubnya itu ini kubu waktu 01 pertama, 03 seperti itu, seakan-akan sudah seperti itu ya, kutubnya masih terbelah seperti itu saya kira. Oke, pemirsa Lamu Pos. Baik pemirsa, demikianlah tadi segmen 2 fakta-fakta menarik tentang pemberian abolisi dan amnesti kepada Hasto Kristianto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kita masih berlanjut di segmen selanjutnya tentang teoritis. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam bedah tajuk Lampung Pos. Di segmen 3 ini kita akan membahas teori dan pandangan yang berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu amnesti dan abolisi ya. Yeah. Dari saya sendiri ada teori klasik dari ahli hukum internasional, yaitu Bapak Montesquieu yang pendapatnya adalah kekuasaan harus dipisah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau eksekutif bisa menghapus hukum, di mana posisi yudikatif. Karena ini juga hukum itu juga harus berlaku universal ya. Iya. Kalau tidak akan ada banyak korban sistem dari kebijakan ini, khususnya bagi masyarakat atau warga yang tidak punya akses untuk mendapatkan abolisi dan amnesti ini gitu. Iya. Jadi menarik sekali ya pernyataan teori klasik itu kan. Kita tahu ya bahwa Bapak Montesquieu itu kan terkenal sekali dengan yang membagi teorinya ya. Kekuasaan itu dibagi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif gitu ya. Yang pertama, eksekutif adalah pelaksana undang-undang dasar, legislatif adalah perwakilan sebagai kekuasaan perwakilan, sebagai lembaga perwakilan, dan yudikatif adalah yang menjalankan undang-undang gitu ya. Jadi ya beliau sudah tegas-tegas ya, itu kan bagaimanapun berbicara tentang legislatif, eksekutif, dan hubungannya dengan yudikatif, semuanya itu kan nggak lepas memang tentu saja dengan teori Bapak Montesquieu ini. Ya saya kira udah jelas ya arahannya. Jadi kalau kita lihat dalam pemberian amnesti dan pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Bapak Tom Lembong, ini tentu saja ada 2 yang bersatu ya. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif bersatu kan gitu logikanya. Dalam hal ini DPR dan Presiden yang bersatu, dalam arti maksudnya bersatu menjalin kerjasama untuk memberikan kebijakan tentang amnesti dan abolisi seperti itu. Jadi ya itu ya seperti Bapak Montesquieu bilang, kalau ini saja bisa dihapus hukuman, bagaimana yang yudikatif ini? Kan tentu saja sebagai yudikatif tadi itu jajaran kehakiman merasa, wah kalau kayak gini mah apa gunanya saya bikin keputusan? Nah itu lagi itu tanggapan dari lembaga unsur yudikatif, dalam hal ini hakim dan jajarannya. Nah itu juga jadi persoalan tersendiri itu nantinya. Itu saya kira. Oke. Kalau saya mengutip dari teori modern ya, kalau tadi Efran teori klasik ya, kalau saya ada teori modern yang menyatakan bahwa dari Habermas yang menyatakan bahwa ruang publik dan legitimasi hukum, kalau publik sudah tidak percaya dan pada proses hukum, maka legitimasi negara bisa runtuh. Ini sebenarnya gambaran-gambaran bentuk kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga sebenarnya sudah mulai tampak terlihat ya Bang. Iya. Apalagi kalau kita lihat rentetan rangkaian peristiwa penegakan hukum di Indonesia ini seperti memang tajam ke bawah tumpul ke atas gitu ya. Iya. Hakim kita, penegakan hukum kita masih bisa dibeli gitu. Ketika seseorang punya kuasa, punya uang, dia bisa membayar atau mempermaikan hukum gitu. Artinya baik penegakan hukumnya atau pelaku orang-orangnya ini juga
masih belum sepenuhnya untuk sadar hukum. Contohnya juga sampai sekarang undang-undang perampasan aset ya yang sudah molor bertahun-tahun juga sampai sekarang belum diputuskan gitu. Begitu juga rangkaian kasus-kasus kejadian mulai dari Nadiem Makarim, kemudian kasus pengoplosan BBM, tambang. Nah ini juga kan seperti publik ini kepercayaan kepada penegakan hukum juga terus terkikis ya, apalagi sekarang ini kita mendekati kemerdekaan Republik Indonesia. Bukannya orang-orang yang melanggar hukum ini mendapat hukuman yang setimpal, malah kita ketahui kita pertontonkan bersama bahwa mereka malah mendapatkan pengampunan atau ampunan hukum. Secara saya pribadi sebagai masyarakat awam tuh justru masih banyak orang-orang yang berhak mendapatkan pengampunan itu gitu. Mungkin orang-orang yang sudah menjalani hukumannya gitu, atau orang yang mendapatkan penindasan hukum tidak mendapatkan penegakan hukum yang adil di Indonesia, ini malah justru lolos dari amnesti dari presiden. Tapi ini di HUT RI ke-80 ini ya, presiden juga memberikan ribuan ya, puluhan ribu sorry, di Lampung juga banyak juga ya. Yang saya tahu di Tanggamus itu ada 12 ya, dan di Lampung Timur kalau nggak salah itu sekitar 6 orang juga dapat pengampunan di HUT RI tapi bukan berarti para napi tipikor ini juga dapat amnesti ya, itu juga memang nggak etis sih, nggak etis gitu. Iya, jadi memang Bapak Habermas tadi ya yang dikutip Mbak Nur itu memang kan filsuf yang terkenal sekali ya dari Jerman. Jadi memang Bapak Habermas ini memang sangat concern ya terhadap ruang publik gitu ya. Beliau ini kan memang sangat intens menggeluti persoalan hukum-hukum kemanusiaan seperti itu ya. Yang aspeknya Pak adalah aspek manusiawi. Ketika dia melihat ada proses hukum yang cacat, ya benar, nggak ada lagi artinya negara di situ ya. Negara benar-benar nggak hadir gitu ya. Negara yang mestinya hadir malah dianggap abai gitu ya, runtuh gitu ya. Jadi ini saya kira pelajaran berharga gitu ya dari filsuf kita ya, dari Jerman ini, Bapak Jürgen Habermas. Nah saya ingin mengaitkannya ini teman-teman kepada ini nih, RUU Kejaksaan dan RUU Polri ini. Ini kan dibilang bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dan pemberian abolisi kepada Tom Lembong itu juga kalau mau bisa kita kaitkan juga dengan RUU Kejaksaan dan RUU Polri yang akan berlangsung ini dalam waktu dekat ini akan ada nih tentang RUU Kejaksaan dan RUU Polri. Ya satu sisi RUU Kejaksaan dan Polri ini bisa jadi momentum untuk memperkuat tadi itu ya independensi lembaga hukum. Tapi kita lihat sendiri berpijak dari kasus ini, kalau abolisi dan amnesti aja jadi alat politik, apakah RUU ini hanya formalitas? Karena itu timbulnya gara-gara ada kasus ini, gara-gara ada pemberian amnesti dan abolisi ini. Jadi ya kita tentu saja wajarlah kita menaruh curiga gitu. Sepertinya RUU Kejaksaan dan RUU Polri ini ya sama aja politik juga ujung-ujungnya. Kan itu logikanya. Kalau kita mau menangkapnya kan gitu. Ya itu saya kira perlu jadi perhatian juga sih, jangan sampai makin jauh gitu ya kondisi penegakan hukum di Indonesia ini makin carut marut, makin amburadul. Ini yang saya kira perlu kita garis bawahi gitu ya, kondisi ini dengan RUU Kejaksaan, RUU Polri, apakah bakal berlangsung alot atau apakah berlangsung smooth, mulus seperti itu? Ya makanya hukum di negara ini sepertinya butuh ya reformasi hukum yang bukan cuma jargon aja dan benar-benar jalan itu reformasi hukum yang bukan hanya prosedural dan juga tapi juga substansial ya. Betul. Iya, jadi itu tadi ya bahwa RUU Kejaksaan dan Polri itu jadi harus menjamin benar ya bahwa hukum itu tidak tunduk pada kekuasaan. Jadi seperti itu. Saya kira itu Pak Ebran. Ya, saya kira itu aja ya podcast bedah tajuk kita kali ini. Jadi
walaupun tadi hukum dan politik itu saling berjalan beriringan gitu ya, campur baur seperti itu, tapi kita sekali lagi kita sebagai media sebagai watchdog gitu ya, kita harus terus mengawasi ya, jangan sampai berlebihan politik mencampuri hukum ini ya, gitu ya, kepentingan politik mencampuri hukum, karena kita tahu negara kita itu dibangun sebagai negara hukum, itu ada pasalnya. Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Machtstaat gitu ya. Jadi itu poinnya saya kira untuk menutup bedah tajuk kali ini. Saya kira demikian bedah tajuk Lampung Pos kali ini, Sobat Lampung Pos. Ya jangan lupa teman-teman juga bisa memberikan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sobat Lampung Pos juga bisa memberikan saran atau tema apa aja yang akan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk berlangganan e-paper Lampung Pos. Ya, terima kasih sudah menyimak berita tajuk Lampung Pos. Saya Wani Barboy Ilaban bersama rekan-rekan saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.